Shalom semua warga kerajaan. Memberitakan Injil itu adalah declaring the God's mandate. Penginjilan bukan ide orang Kristen, tetapi perintah Tuhan, ya. Dan kita melihat tema kita yaitu dari Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-32 33 ya. Setelah mereka berdoa bersama, perhatikan ini corporate gathering, corporate fasting and prayer. Tuhan menggoncangkan tempat itu, memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Dan mereka memberitakan firman Tuhan dengan boldness. Dan saudaraku, dimulai dengan ayat 32, satu hati, sepikir, sejiwa. Dan bukan cuma itu, mereka saling mengalirkan kasih. Tidak ada yang mengaku miliknya sendiri, semua dibagi. Baru ayat 33, ya. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian. Tentang apa? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. This is the best news. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sangat menarik sekali dalam terjemahan dari Amplified. With great ability and power. Ability dan power akan diberikan ketika kita unity. Ketika kita sehati. Dan kemudian mereka terus-menerus bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun dilarang pada saat itu memberitakan nama Yesus. Memberitakan nama yang lain dipersilakan. Cuma ada satu nama yang berbahaya buat kerajaan iblis. Yaitu the name of Lord Jesus. Ya, Yesus sebagai orang baik gak apa-apa. Yesus sebagai nabi gak apa-apa. Jangan Yesus yang bangkit. Dan kemudian apa yang mereka terima? Mereka menerima kasih karunia. Great grace. Saya bacakan God's remarkable loving kindness and favor and goodwill rested richly upon them all. Bukan some, tapi all. Dalam hidup saya sejak 43 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali dijamah oleh Tuhan, maka ada seorang anak remaja yang satu kamar dengan saya di rumah sakit itu. Saya beritakan tentang Tuhan Yesus pada dia. Karena sebelumnya dia bertanya kepada saya. Dia seorang yang sangat saleh beribadah. Dan dia tanya, bagi kami Nabi Isa AS itu adalah seorang nabi. Tetapi kenapa orang-orang Nasrani mengatakan beliau itu Tuhan? Siapa dia itu Pak? Kan Bapak orang Kristen katanya. Dia itu nabi atau Tuhan? Waktu itu saya belum bisa jawab. Tetapi ketika saya dijamah oleh Tuhan, tanpa keraguan-keraguan sedikit pun saya sampaikan, Dek, Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Lihat saya disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan. Dosaku diampuni. Kemudian saudaraku, tetangga sebelah, kamar sebelah yang pertama kali saya beritakan. Karena declaring di sini bukan berdebat, tapi cuma menyatakan, keriso. Preach, yaitu saudaraku mendeklarasikan saja. Dan sekali lagi ini adalah mandat dari sang raja saudara. 43 tahun sudah saya lakukan sampai hari ini. Setiap orang yang saya temui dengan anugerah Tuhan. Setiap kesempatan, baik atau tidak baik waktunya. Saya memberitakan firman Tuhan. Declaring the king's mandate. Itu adalah bagi setiap orang percaya. Kisah pasal 4 kan cuma yaitu rasul-rasul. Tetapi kalau kita baca seluruhnya, semua orang percaya. Ketika memberitakan Yesus yang bangkit disertai mujizat dan tanda heran. Signs and wonders will follow you in Jesus' name. Amin. Shalom, selamat pagi warga kerajaan Allah. Penuh sukacita pagi hari ini, amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan bagi nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh datang membawa syukur kami, membawa kerinduan kami Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu penuh di tempat ini Tuhan. Siap kami boleh mengalami kelegaan dan sukacita yang melimpah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan ibadah pagi hari ini. Amin. Siap masuk gerbangnya dengan ucapan syukur, amin.
bersyukur dengan pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganku, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia sungguh baik. Sebab Tuhan anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, sebab Dia sungguh baik bagi saudara dan saya. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
kemuliaan hanya bagi kemuliaan yang layak bagimu Tuhan.
Ini kerinduan kami Bapa, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan kami Bapa. Firman-Mu Tuhan yang meneguhkan, yang memampukan kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Dan ketika kami mendengar, belajar isi hati-Mu, firman-Mu Tuhan, dan kami melakukannya, itulah kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, urapan-Mu sudah ada pada setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Dan kami percaya kuasa darah Yesus ada di tempat ini, sehingga tidak ada satupun kekuatan di luar Engkau yang sanggup mengganggunya. Kami mau belajar, isi hati-Mu, berbicaralah kepada kami, dan kami percaya urapan itu sudah ada dalam diri saudara dan saya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Seperti biasa, katakan bersama dengan saya adalah orang yang paling diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Nah, kita memasuki bulan Agustus di tahun 2022 ini. Tema renungan bulan Agustus untuk Kingsword adalah menyatakan mandat Sang Raja. Menyatakan mandat Sang Raja. Nah, ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, Tuhan memberikan mandat kepada saudara dan saya untuk mengelola kepentingannya. Selama Tuhan percayakan saudara dan saya untuk bisa hidup sampai hari ini di bumi ini. Nah, kita akan menjadi produktif ketika rasa lapar saudara dan saya itu untuk memenuhi mandatnya. Bagi hidup saudara dan saya lebih besar daripada ketakutan kita akan kegagalan. Mandat kita, mandat saudara dan saya adalah meninggikan Yesus Kristus Tuhan dengan menyangkal diri kita sendiri. Mampukah kita untuk mau menyangkal diri kita sendiri? Baik, Tuhan sudah semakin bertambah terus. Baik biar Tuhan semakin bertambah terus di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saudara dan saya semakin berkurang untuk nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan. Amin. Nah, pagi hari ini saya mau ajak saudara sama-sama untuk belajar dari bait suci, dari bait Allah, dari tabernakel. Dari bait suci tabernakel, disinilah ketika kita belajar dari situ, maka mandat Sang Raja kepada saudara dan saya, kita akan semakin lebih kuat di situ. Amin. Nah, sebagaimana saudara dan saya mengetahui, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah memerintah kepada Musa untuk membuat kemah suci. Kenapa? Karena Allah mau berdiam di tengah-tengah umatnya. Jadi kemah suci, bait Allah adalah tempat Allah berdiam di bumi ini. Mari kita melihat di Mazmur 29 ayat yang ke-9. Mazmur 29 ayat yang ke-9. Kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras. 2, 3. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Sekali lagi,
Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Kalau saudara perhatikan baik-baik, kalimat yang terakhir di sini dikatakan, di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tetapi kalau saudara melihat dalam bahasa aslinya, terjemahannya bukan setiap orang, tapi setiap bagian. Setiap bagian bait Allah berseru hormat. Nah, jadi setiap bagian, semua perabot yang terdapat dalam bait Allah, semua perkakas yang ada dalam bait Allah berseru apa, saudara? Hormat. Di dalam Alkitab versi King James, kata hormat di sini terjemahannya adalah glory, kemuliaan. Jadi semua dalam bait Allah, semua bagian dalam bait Allah, semua perabot, semua perkakas dalam bait Allah berseru glory, kemuliaan. Glory, kemuliaan. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara. Saudara dan saya sekarang ini adalah bait Allah yang kudus. Saudara dan saya adalah bait Allah yang kudus. Kenapa? Karena Roh Allah diam di dalam diri saudara dan saya. Setiap bagian saudara sekarang berseru glory, kemuliaan. Kalau setiap bagian saudara berseru glory, kemuliaan, artinya saudara dan saya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara masih ragu? Sekali lagi saya katakan, kalau setiap bagian saudara berseru glory dan kemuliaan, berseru glory kemuliaan, artinya saudara dan saya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jangan ragu. Katakan bersama saya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi dengan mantap. Amin. Apa yang terjadi kalau saudara mencerminkan kemuliaan Tuhan? Alkitab mengatakan karena kemuliaan berasal dari Tuhan yang adalah Roh. Apa yang terjadi sama saudara? Alkitab mengatakan saudara akan diubahkan segambar serupa dengan Allah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya. Amin. Nah, jadi setiap bagian dari saudara berseru glory, kemuliaan, saudara mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan nanti saya akan jelaskan sama saudara apa maksudnya saudara mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita lihat terlebih dahulu gambar yang pertama. Gambar yang pertama. Nah, itu sebabnya kita sama-sama akan belajar dari bait Allah. Yang mananya? Baru pertama kali mau pakai ini untuk merahnya aja. Oh ini dia. Ini kita melihat bait Allah ya. Ini bait Allah. Kemah suci yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk dibuat karena Tuhan mau berdiam di tengah-tengah umatnya. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, kita lihat pemandangan kemah suci dari kejauhan. Kita memandang kemah suci dari kejauhan. Saudara bisa melihat di sini ada tiang kemuliaan. Ada tiang kemuliaan. Kemah suci tepatnya di atas ruang Maha Kudus. Tempat Allah berdiam. Siang hari bentuknya tiang awan. Malam hari bentuknya tiang api. Kemudian bangsa Israel berkemah di sekeliling kemah suci
di timur, di selatan, di barat, dan di utara. Kalau saudara perhatikan baik-baik, pemandangan perkemahan bangsa Israel dengan bait Allah di tengah-tengahnya, apa yang saudara lihat? Dan menggambarkan apa? Mana dia ya? Oh, yang merah ini. Ya, lagi belajar. Nah, apa yang saudara lihat ini? Menggambarkan. Ya. Siapa yang bisa jawab? Yang lainnya? Yang lainnya? Kalau terus di atas, dia terus itu menggambarkan salib. Menggambarkan salib. Bukan hanya salib, tetapi itu menggambarkan Tuhan Yesus disalib. Kenapa? Karena setiap bagian kemah suci menggambarkan tentang siapa? Tentang Yesus. Setiap bagian kemah suci itu menggambarkan tentang Yesus. Waktu bangsa Israel diberikan 10 hukum Taurat, waktu Allah memanggil Musa naik ke Gunung Sinai, Musa tinggal di Sinai 40 hari 40 malam. Apa yang Musa lakukan? Ternyata Allah berbicara kepada Musa. Allah berbicara kepada Musa tentang apa? Tentang detail pembangunan kemah suci, bait Allah, dan setiap detailnya itu menggambarkan tentang siapa? Tentang anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Pintunya hanya satu. Untuk bisa sampai kepada Allah, pintunya hanya satu. Ini menggambarkan tentang siapa? Yesus. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Setiap detailnya menggambarkan tentang Yesus. Di situ ada mezbah korban bakaran. Dipersembahkan binatang korban untuk menghapus dosa penebus salah. Setiap korban yang dipersembahkan menggambarkan tentang korban Yesus di atas kayu salib. Kemudian saudara masuk ke ruang kudus. Di situ ada meja roti sajian, ada roti di sana. Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Kemudian ada kandil, satu-satunya penerangan yang ada di dalam bait Allah, ada kaki dian. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Jadi setiap bagiannya menggambarkan tentang siapa? Tentang Yesus. Jadi kalau saudara lihat perkemahan bangsa Israel dari kejauhan, saudara melihat gambaran tentang siapa? Yesus disalib. Itu sebabnya waktu Bileam, saudara masih ingat Bileam? Dan Raja Moab yang bernama Balak bin Sipor memanggil Bileam karena mereka takut, mereka berkemah di daerah Moab. Raja Moab yang bernama Balak sangat ketakutan sekali. Karena mereka sudah sering mendengar apa yang bangsa Israel lakukan. Mereka berkata, sampai tertutup permukaan bumi. Karena pada waktu mereka melihat perkemahan bangsa Israel, orang-orangnya tidak kelihatan. Itu sebabnya mereka berkata, sampai tertutup permukaan bumi. Ini dikelilingi oleh semua bangsa Israel. Mereka melihat dari kejauhan, hanya bangsa Israel di sana. Dan mereka sudah sering mendengar tentang apa yang bangsa Israel lakukan terhadap musuh-musuhnya. Seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi mereka sangat ketakutan. Itu sebabnya Raja Moab yang bernama Balak
memanggil dukun yang terkenal dari Irak namanya Bileam. Bileam dipanggil, dia datang ke Moab. Kemudian Balak memperlihatkan Bileam perkemahan bangsa Israel dari 3 tempat yang berbeda. Kemudian Balak menyuruh Bileam mengutuk bangsa Israel. Saudara tahu apa yang terjadi? Setiap kali Bileam mau mengucapkan kutuk, perkataan yang keluar dari mulutnya bukan perkataan kutuk. Tapi Tuhan ubah perkataan kutuk menjadi perkataan berkat. Yang keluar perkataan berkat. Kenapa? Karena waktu Bileam melihat perkemahan bangsa Israel, sesungguhnya yang ada, yang Bileam lihat adalah gambaran tentang Yesus mati di atas kayu salib. Alkitab mengatakan, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya dari kutuk. Kalau kutuknya sudah ditebus, apakah kutuknya masih ada? Tidak ada. Stop. Tidak ada kutuk yang bisa datang kepada saudara dan saya. Amin. Yang bisa datang kepada saudara dan saya hanya berkat. Itu sebabnya waktu Bileam mau mengutuk bangsa Israel, perkataan kutuknya berubah menjadi perkataan berkat. Saya punya kabar baik buat saudara. Saudara yang percaya sama dengan Tuhan, yang percaya sama Tuhan Yesus. Saudara sudah ditebus dari kutuk. Tidak ada kutuk yang bisa datang kepada saudara dan saya. Kalau ada kutuk yang datang kepada saudara, kutuknya Tuhan akan ubah menjadi berkat yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya boleh katakan amin. Kita lihat kemudian gambar yang kedua. Kita sama-sama akan belajar. Saya akan ajak saudara untuk kita sama-sama belajar dari tabernakel. Kita akan melihat satu bagian dari tabernakel, yaitu golden board of tabernacle, papan dinding bait Allah. Papan dinding bait Allah. Nah, ini ada satu kebenaran yang luar biasa. Ini menggambarkan, mencerminkan identitas saudara dan saya yang sesungguhnya. Dinding bait Allah ini terbuat dari kayu, dilapisi dengan emas. Kemudian kalau saudara melihat bagian bawahnya, bagian berikutnya, bagian bawahnya ini. Di situ. Jadi dindingnya terbuat dari kayu dilapis emas. Kalau saudara melihat bagian bawahnya terbuat dari perak sambungan. Silver socket ini. Dulu yang tadi, ya. Fondasinya terbuat dari perak. Jadi, golden board of tabernacle, dinding bait Allah ini terbuat dari kayu dilapisi emas. Bagian bawahnya terbuat dari perak. Dan saya akan menjelaskan kepada saudara apa yang dimaksud. Saudara dan saya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Seperti yang tadi saya katakan, ini merupakan gambaran saudara dan saya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dinding bait Allah ini terbuat dari kayu yang dilapisi emas. Setiap kali saudara menemukan kata kayu di dalam Alkitab, kayu berasal dari pohon. Kayu atau pohon merupakan gambaran tentang siapa? Manusia.
saudara dan saya. Kayu menggambarkan saudara dan saya. Kayunya dilapisi emas. Kemudian di bagian bawahnya ada sambungan yang terbuat dari perak silver socket. Seperti yang tadi saya sampaikan ini. Silver socket terbuat dari emas. Supaya kayu yang dilapisi emas ini bisa berdiri dengan tegak di atas silver socket ini. Supaya saudara dan saya bisa berdiri dengan tegak. Di sini ada satu kebenaran yang luar biasa yang mencerminkan identitas saudara dan saya yang sesungguhnya. Ada seorang peneliti tabernakel Bait Suci, dia mengatakan pada waktu mereka meneliti papan kayu yang digunakan untuk dinding tabernakel saat itu, waktu mereka meneliti itu harganya sekitar $1. Kalau sekarang harganya kalau dilihat dari keseluruhannya itu harga 55.000 katanya di situ. Dan sambungannya silver socket ini yang terbuat dari perak itu harganya $1.000 per satu. Sambungannya silver socketnya itu. Jadi artinya apa? Fondasinya lebih mahal daripada papan kayunya. Fondasinya lebih mahal dari papan kayunya. Nah, apa yang saya mau sampaikan kepada saudara? Saudara sesungguhnya, saudara dan saya sesungguhnya tidak ada harganya. Tapi saudara dan saya berdiri di atas fondasi yang mahal. Saudara dan saya berdiri di atas fondasi yang mahal. Sambungannya yang terbuat dari apa? Dari perak, silver socket. Nah, perak. Kalau saudara ketemu perak, kata perak di dalam Alkitab, perak berbicara tentang apa? Penebusan. Perak berbicara tentang penebusan. Memang kenyataannya, sambungan perak silver socket ini yang mereka buat untuk fondasi dinding bait Allah, itu berasal dari uang penebusan untuk pendamaian dosa-dosa mereka. Jadi semua orang Israel pada saat itu, kaya atau miskin, mereka membayar uang penebusan sebesar 1 sikal perak untuk pendamaian dosa-dosa mereka. Bukan berarti keselamatan bisa dibeli, bukan saudara. Tapi ini menandakan bahwa keselamatan harus ada yang bayar. Harus ada yang bayar keselamatan itu. Jadi sekitar 2-3 juta orang Israel saat itu, mereka mengumpul uang sikal perak di lebur untuk mereka buat menjadi fondasinya dinding bait Allah. Ini menggambarkan apa? Perak menggambarkan penebusan yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Saudara dan saya harganya cuma $1. Tidak ada artinya. Tapi saudara dan saya sekarang berdiri di atas penebusan yang Yesus lakukan sangat mahal harganya. Ini identitas saudara dan saya. Saudara dan saya yang sebelumnya adalah kayu, adalah pohon. Karena kalau saudara belajar baik-baik, ini dibuat dari kayu penaga akasia wood. Pohon akasia itu tumbuh di padang gurun. Saudara sebelumnya adalah sebuah pohon yang tidak ada artinya. Saudara berdiri di atas tanah. Dengan kata lain, saudara dan saya sebelumnya berdiri di atas dasar tanah yang terkutuk. Karena waktu Adam jatuh dalam dosa, tanah dikutuk. Saudara sebelumnya yang adalah pohon berdiri di atas dasar kutuk dengan suplai yang terbatas. Air yang sedikit di padang gurun. Saudara tidak ada artinya. Tidak berbentuk, tidak indah, tidak menarik. Itu sebabnya Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya
Tadi pemimpin pujian katakan, Yesus, kau sungguh baik. Dia begitu baik sekali buat saudara dan saya. Kalau saudara tidak ada dalam rancangan keselamatan Tuhan, kalau Tuhan tidak menyelamatkan saudara, kalau saudara tidak lahir baru, saudara tetap sebuah pohon yang tumbuh liar, yang tidak merarik, yang tidak berbentuk, dengan berdiri di atas dasar kutuk, dengan suplai yang terbatas. Tapi Allah begitu mengasihi saudara dan saya, Dia tebang saudara, Dia putusin saudara dari tanah yang terkutuk, dari suplai yang sangat terbatas. Kemudian Dia dandani saudara, Dia perindah saudara untuk dipakai di dalam baitnya menjadi dinding bait Allah dilapisi emas. Sehingga saudara dan saya bisa menjadi mandatnya untuk sang raja untuk bersaksi. Amin. Dia mendirikan saudara. Dia tidak baringkan saudara di dalam bait Allah. Tetapi dia mendirikan saudara berdiri tegak di atas dasar yang diberkati, di atas dasar penebusan. Ingat baik-baik saudara. Saudara dan saya sudah tidak lagi menyentuh tanah. Saudara dan saya tidak lagi menyentuh dasar yang dikutuk. Tapi saudara dan saya berdiri di atas penebusan. Yesus yang menyentuh tanah, apa artinya? Dia gantikan posisi saudara. Dia menjadi terkutuk. Dia buat ini supaya semua berkat yang baik bisa mengalir kepada saudara dan saya. Amin. Inilah identitas saudara dan saya yang sesungguhnya. Perhatikan baik-baik. Satu papan dinding bait Allah tidak berdiri di atas satu silver socket. Tidak berdiri di atas satu silver socket. Tapi berdiri di atas dua silver socket sambungan. Kalau saudara baca di Keluaran 26 ayat 17, ada dua sambungannya, ada dua, bukan satu. Jadi saudara dan saya berdiri di atas dasar penebusan yang Yesus sudah lakukan. Penebusan yang Yesus lakukan ada dua hal. Yang pertama kematian, yang kedua adalah kebangkitan. Jadi silver socket yang pertama menggambarkan kematian Tuhan Yesus. Saudara sudah berdiri di atas dasar kematian Yesus. Silver socket yang kedua berbicara tentang kebangkitan Yesus. Saudara dan saya sudah berdiri di atas dasar kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus mati di atas kayu salib, menghapus semua dosamu. Tapi kebangkitan Yesus juga penting. Kenapa demikian? Kita lihat di 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kematian Yesus itu sangat penting. Tetapi kebangkitan Yesus itu juga sangat penting. Karena Alkitab mengatakan kalau sampai Yesus tidak bangkit, saudara masih hidup di dalam dosamu. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus merupakan tanda bukti dosa saudara dan saya sudah dihapus. Kenapa? Karena di atas kayu salib dia gantikan posisi saudara dan saya. Kemudian dosamu ditanggungkan di tubuhnya Yesus. Kemudian Allah menghukum dosa saudara dan saya. Ini dosamu, ini dosamu, ini dosa saya. Kemudian Allah menanggung dosa saudara dan saya di tubuhnya Yesus. Allah menghukum dosamu di tubuhnya Yesus. Sampai Yesus mati, dia mati karena dosa saudara dan saya. Dia menerima hukuman penalti akibat dosa saudara dan saya. Tapi pada hari yang ketiga, Allah membangkitkan Yesus. Waktu Allah membangkitkan Yesus, dia bangkitkan tubuhnya tanpa dosa
saudara dan saya lagi. Tanpa dosa saudara dan saya lagi. Waktu Allah membangkitkan Yesus tanpa dosamu, artinya Allah menerima apa yang Yesus lakukan untuk membayar semua hutang dosa saudara dan saya. Dengan kata lain, waktu Allah membangkitkan Yesus, kebangkitan Yesus merupakan tanda bukti semua dosa saudara dan saya sudah diampuni. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita masih hidup di dalam dosa. Tetapi sekarang puji Tuhan kita tahu kuburnya sudah kosong dan Yesus sudah dibangkitkan. Kalau boleh saya balik kalimatnya, karena Yesus sudah dibangkitkan, maka imanmu tidaklah menjadi sia-sia. Dan kita semua sudah dibebaskan dari dosa. Amin. Jadi, saudara berdiri di atas dasar penebusan. Saudara punya confident. Saudara punya rasa percaya diri. Saudara dan saya adalah orang yang benar. Dosamu semuanya sudah dihapus. Nah, saudara tidak lagi berdiri di atas dasar kutuk. Tapi sekarang saudara berdiri di atas dasar penebusan yang sudah Yesus lakukan. Kematiannya, kebangkitannya, dia lakukan ini supaya semua berkat yang baik bisa mengalir kepada saudara dan saya. Kita lihat lagi gambar yang ketiga. Jadi inilah identitas saudara dan saya. Bukan hanya itu saja. Tapi ada satu lagi, perhatikan baik-baik. Saudara bukan hanya berdiri di atas dasar penebusan yang Yesus lakukan. Ingat baik-baik yang tadi saya sampaikan, kayu. Saudara dan saya adalah kayu. Kayunya dilapisi apa? Emas. Kalau kayu dilapis emas, untuk apa? Sebagai proteksi. Kalau kayu dilapis emas, artinya kayu di dalam, emas yang di luar. Kayu yang di dalam, emas yang di luar. Kalau kayu dilapis emas, saudara tidak bisa lagi melihat kayunya. Saudara hanya bisa melihat apa? Hanya bisa melihat apa? Emas. Betul. Saudara hanya bisa melihat emas. Kenapa? Karena kayu di dalam. Saudara sudah tidak melihat kayunya, tapi melihat emas. Nah, setiap kali saudara menemukan kata emas di dalam Alkitab, emas berbicara tentang apa? Kemuliaan. Yang lainnya? Kebenaran. Emas itu berbicara tentang kemuliaan, benar. Tentang kebenaran. Emas berbicara tentang kebenaran. Perak berbicara tentang penebusan. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena saudara dan saya. Supaya dalam dia saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dengan kata lain, di dalam dia saudara dan saya sudah menjadi emas. Atau boleh dikatakan, di dalam Yesus, saudara dan saya yang adalah kayu, dia buat menjadi emas. Jadi kalau saya melihat saudara, saya melihat emas, bukan kayu lagi. Ini kebenaran yang harus kita tahu. Dan saudara harus tahu kebenaran, karena kebenaran inilah yang memerdekakan saudara. Kalau saya melihat saudara, saya melihat emas. Kalau saudara melihat kiri kanan saudara, saudara melihat apa? Emas. Sekarang perhatikan, kiri kananmu, muka belakangmu. Apakah engkau melihat emas?
Mungkin saat ini dalam hatimu dongkol. Si dia itu brengsek. Dia itu menyakiti saya. Tapi Tuhan sudah tebus saudara dan saya. Dulu kita adalah kayu yang tidak ada artinya. Tapi kita sudah diubah menjadi emas. Kalau Tuhan melihat saudara emas, saudara melihat kiri kanan saudara, muka belakang saudara, dia adalah emas. Amin. Jadi Allah melapisi saudara dengan emas. Saudara di dalam, Yesus yang di luar. Saudara ada di dalam Yesus. Itu sebabnya kalau Allah melihat saudara, dia tidak melihat lagi kayu. Tapi yang dia lihat emas. Kebenaran yang ada di dalam dirimu. Dia tidak lagi melihat kegagalanmu. Dia tidak lihat lagi kesalahanmu. Pada waktu dia melihat saudara, dia melihat kebenaran, kekudusan, dan keindahan Yesus yang ada di dalam saudara dan saya. Amin. Jadi saudara dan saya bukan hanya berdiri tegak di atas dasar penebusan yang sudah Yesus lakukan, tapi saudara juga dilapisi dengan emas. Saudara bisa bayangkan di padang gurun, saudara berdiri tegak dilapisi emas, tidak peduli di luar sana. Ada badai, ada hujan, ada angin apapun, saudara tetap terproteksi dengan sempurna, berdiri dengan tegak. Dan iblis tidak bisa menemukan saudara. Kenapa? Karena saudara dilapisi oleh emas. Karena saudara dilapisi oleh kebenaran. Emas berbicara tentang apa? Kebenaran. Kebenaran Allah. Kalau iblis mau menemukan saudara, dia harus menembus kebenaran Allah. Dan tidak mungkin iblis bisa menembus. Betapa saudara dan saya ini terproteksi dengan sangat sempurna sekali. Kalau saudara mengerti ini, saudara tidak takut apapun yang saudara hadapi saat ini dalam kehidupanmu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa Allah menyembunyikan saudara dan saya di dalam Yesus? Kenapa kayunya dilapisi emas? Kita lihat di 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Alkitab mengatakan bahwa saudara adalah surat Kristus. Perhatikan baik-baik. Saudara baca Alkitab, perhatikan kata-kata ini. Saudara dan saya baca Alkitab. Tapi orang di luar sana, orang-orang dunia itu tidak baca Alkitab. Saudara dan saya baca Alkitab. Orang dunia baca saudara dan saya. Orang dunia baca saudara dan saya. Dia lihat tingkah lakumu, perbuatanmu. Orang dunia baca saudara. Orang dunia melihat saudara. Anak-anak saudara tidak banyak belajar dari apa yang saudara katakan. Tapi anak-anak saudara banyak belajar dari apa yang saudara lakukan. Mereka melihat, mereka belajar, mereka meniru, dan mereka melakukan.
orang dunia tidak membaca Alkitab, saudara yang membaca Alkitab. Tapi orang dunia melihat saudara, melihat kelakuan saudara. Jadi saudara adalah surat Kristus. Katakan bersama saya surat Kristus. Orang lain akan baca saudara dan saya. Allah menyembunyikan saudara di dalam Kristus. Kayu dilapisi emas. Saudara adalah surat Kristus. Nah, kalau ada kurir yang datang ke rumah saudara, antarkan surat, sesungguhnya apa yang dikasihkan kepada saudara? Bukan surat, tapi amplop. Amplop. Suratnya ada di mana? Di dalam amplop. Saudara adalah surat Kristus. Kristus adalah amplopnya. Allah menyembunyikan saudara di dalam Kristus. Saudara adalah surat Kristus. Kristus adalah amplopnya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Apa tujuannya surat dimasukkan ke dalam amplop? Yang pertama, supaya suratnya terjaga agar tetap bersih. Supaya suratnya tetap bersih, Allah menempatkan saudara dan saya di dalam Kristus, supaya waktu Allah melihat saudara, saudara dan saya tetap bersih. Memang waktu Yesus curahkan darahnya menyucikan saudara satu kali, terus menerus dan untuk selamanya. Itu sebabnya Allah menempatkan saudara dan saya di dalam Kristus. Seperti yang tadi saya katakan, kalau Allah melihat saudara, Dia tidak melihat kegagalanmu. Dia tidak melihat kesalahanmu. Yang Dia lihat hanya kebenaran, kekudusan, dan keindahan Yesus di dalam hidupmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa surat itu dimasukkan ke dalam amplop? Kenapa? Untuk menjaga surat agar jangan sampai dibaca oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara bisa bayangkan, kalau suratnya tidak dimasukkan di dalam amplop, semua orang bisa baca, semua orang bisa lihat. Tuhan menyembunyikan saudara di dalam Kristus, supaya kalau saudara punya musuh, musuhmu tidak pernah akan tahu apa yang akan terjadi dengan saudara. Musuh saudara tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Iblis tidak pernah akan tahu apa yang akan terjadi dengan saudara. Saudara jangan pernah berpikir bahwa iblis itu maha tahu. Tidak, iblis itu tidak maha tahu. Iblis tidak maha tahu, dia terbatas. Tuhan maha tahu, tapi iblis tidak maha tahu. Iblis tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidupmu, sampai akhirnya iblis tahu. Kenapa? Saudara sendiri yang mengatakan. Saudara sendiri yang ngomong. Saya lagi stres nih. Saya lagi takut. Nah, iblis akhirnya tahu. Oh, kamu lagi stres ya? Kamu lagi takut ya? Jangan saudara berpikir bahwa iblis itu maha tahu. Iblis tidak maha tahu apapun tentang hidupmu. Sampai saudara sendiri yang ngomong, baru iblis itu tahu. Itu sebabnya jangan pernah mengatakan sesuatu apapun yang membuat kesan iblis itu menang. Saudara masih ingat ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko sampai dengan 7 kali, setiap hari sekali, pada hari yang ke-7, 7 kali. Apa yang Yosua katakan kepada bangsa Israel? Ini pelajaran yang sangat berharga. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara dikasih Tuhan. Ini sudah jam 9 lewat 7 menit.
saya mau saudara rileks, mungkin akan melewati. Tapi ini saya belajar, itu betul-betul mengubah saya. Saya minta saudara tetap tenang, dengar sampai selesai walaupun lebih. Itu di situ. Karena ini sesuatu yang mengubah hidup saya. Amin. Saya kadang-kadang terburu-buru, tidak tenang itu di situ. Tapi di sini ada sesuatu yang melonjak di dalam roh saya untuk saya sampaikan kepada saudara. Amin. Ya, saya lanjut. Kita lihat di dalam Yosua 6 ayat yang ke-10, saudara perhatikan. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Perhatikan. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Nah, kenapa sampai Yosua mengatakan demikian? Jadi ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko, Yosua berkata begini, satu orang pun tidak boleh ngomong. Sepatah kata pun jangan, tutup mulutmu sampai aku katakan bersorak, baru kamu bersorak. Jadi pada waktu mereka mengelilingi tembok Yeriko, mereka semuanya diam. Tidak boleh ngomong sepatah kata pun, tidak boleh ngomong. Kenapa? Karena Yosua punya pengalaman yang buruk. Ingat baik-baik, 40 tahun yang lalu, waktu mereka mengintai tempat ini, ada berapa orang yang mengintai pada waktu itu? 12 orang. Hanya Yosua bersama Kaleb yang mengatakan perkataan yang baik, sekalipun yang dilihat jelek. Tapi yang diucapkan adalah perkataan yang apa? Perkataan yang baik. Tidak. Negeri yang kita intai itu adalah negeri yang luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkehendak, Tuhan akan membawa kita masuk. Tapi yang 10 orang itu payah sekali. Tidak mungkin kita bisa masuk. Kotanya berkubu, bentengnya tebal-tebal. Ada orang enak di sana, ada raksasa. Mereka seperti raksasa, kita seperti belagang. Kita tidak mungkin bisa masuk. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketakutan itu menular. Ketakutan itu menular. Apa yang terjadi? Semua bangsa Israel yang mendengar, semuanya menjadi takut. Mereka tidak percaya sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka semuanya tidak bisa masuk di dalam tanah perjanjian. Mereka mengeluarkan perkataan yang membuat seolah-olah musuhnya menang. Padahal waktu mereka mengintai negeri itu, ternyata yang diintai justru lagi ketakutan, saudara. Lagi ketakutan. Di situ, saudara bisa bayangkan, masih ingat ceritanya ini. Ketika mereka masuk, sebelum mereka mengelilingi tembok Yeriko, Yosua mengirim pengintai. Kali ini tidak banyak-banyak, cuma 2 pengintai yang dia kirim. Kemudian mereka ketahuan, mereka bersembunyi di rumah Rahab. Nah, pada waktu mereka ketemu sama Rahab, Rahab bilang begini, perhatikan. Sesungguhnya negeri ini dilanda ketakutan. Ketika kami mendengar Tuhan Allahmu membelah Laut Merah. Itu berapa tahun yang lalu? 40 tahun yang lalu. Jadi sesungguhnya waktu mereka mengintai negeri ini, mereka ketakutan. Saudara bisa bayangkan, ini yang terjadi, mereka mengeluarkan perkataan yang seolah-olah musuhnya menang. Itu sebabnya. Saya beritahu sama saudara, jangan pernah mengeluarkan perkataan, sebisa mungkin jangan pernah mengeluarkan perkataan yang membuat seolah-olah musuhmu menang. Itu sebabnya Yosua punya pengalaman yang buruk. Negeri yang selama diintai 40 tahun yang lalu, sekarang mereka mengelilingi negeri itu. Yosua berkata, tidak boleh seorang pun ngomong. Karena 40 tahun yang lalu 10 orang ngomong,
satu bangsa tidak percaya. Satu bangsa percaya kepada 10 orang pengintai itu. Tapi kali ini tidak boleh seorang pun ngomong. Tidak boleh sepatah kata pun kamu keluar. Kalau aku bersorak, baru kamu bersorak. Tidak boleh ngomong, tutup mulut. Nah, saya percaya banyak di antara bangsa Israel, mereka yang takut. Dalam hati mereka berkata, kotanya berkubu, bentengnya besar, tapi mereka tidak berani ngomong, saudara. Karena apa? Tidak boleh ngomong. Jadi apa yang saya mau sampaikan kepada saudara? Saudara harus banyak belajar diam. Jangan pernah mengucapkan perkataan yang membuat seolah-olah musuhmu menang. Kalau saudara mau memperkatakan perkataan sesuatu yang baik, perkatakan sesuatu yang baik. Seperti kata Yosua tadi, kalau saudara kekurangan, jangan pernah bilang, aku lagi kurang, aku lagi payah ini. Tapi saudara bisa berkatakan, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau saudara butuh biaya anak sekolah, anakmu sekolah, jangan bilang saya lagi pusing, bagaimana saya bisa bayar uang anak sekolah saya. Jangan saudara berkata yang buruk, jangan membuat seolah-olah musuhmu menang. Tapi saudara bisa berkata begini, dulu aku muda, sekarang aku tua, tapi tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar ditinggalkan dan meminta-minta roti. Amin. Jadi jangan pernah mengeluarkan perkataan yang seolah-olah membuat musuh menang. Saudara harus banyak diam, katakan perkataan yang baik. Kalau memang bebanmu berat dan harus dikeluarkan, satu-satunya pribadi yang terbaik yang bisa menjadi tempat curahan hatimu adalah siapa? Yesus. Curahkan terus kepada dia. Saudara datang kepada Tuhan Yesus, berdoa dalam hatimu, curahkan semuanya pada Tuhan. Dan iblis tidak pernah akan tahu tentang hal ini. Jangan ngomong ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah semuanya. Semuanya diomongkan. Dan iblis tahu dan iblis berkata, yes, aku yang menang. Iblis akan katakan demikian. Yang terakhir, Keluaran 26 ayat 26 sampai dengan 29. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci. Dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi di belakangnya pada sebelah barat. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan-papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Papan-papan itu haruslah kamu salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Kita lihat lagi gambar nomor 2. Ya betul ini. Betul. Nah, kita lihat gambar ini. Jadi dinding bait Allah ini menggambarkan saudara dan saya. Dan saudara dan saya tidak berdiri seorang diri, tapi saudara berdiri berdampingan. Satu dengan yang lain diikat dengan kayu penaga yang disalut dengan emas. Artinya saudara harus berdiri berdampingan, saling menguatkan. Saudara bukan berdiri di atas dasar penebusan yang Yesus lakukan, tapi satu dengan lainnya, saudara bukan berdiri di atas dasar penebusan yang Yesus lakukan, tapi satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Dan bukan hanya berdiri berdampingan, tapi saudara berdiri berhadap-hadapan, saling melihat, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Kalau Tuhan melihat saudara, dia tidak melihat kayu lagi, tapi dia melihat emas. Nah, Tuhan menempatkan saudara berdampingan. Yang pertama, untuk saling menguatkan. Yang kedua, berhadapan. Kalau saudara berhadapan, apa yang saudara lihat? Kalau saudara melihat samping kiri kanan saudara, apa yang saudara lihat?
seperti yang tadi saya katakan, saudara melihat emas. Jadi, dengan kata lain, karena Tuhan sudah melihat saudara sebagai emas, Tuhan juga mau saudara melihat orang Kristen yang lain sama seperti Tuhan melihat saudara melihat emas. Mungkin saudara berkata, tadi saya sudah katakan, tapi saya ulangi lagi, apakah sampai sekarang ini saudara masih ada timbul gejolak di dalam hati saudara yang mengatakan, Bapak sih tidak tahu tentang dia. Apa yang dia lakukan terhadap saya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau beritahu. Apapun persoalan saudara dan saya, apapun persoalan yang saudara hadapi, saya mengerti. Saya sangat mengerti semuanya itu. Apa yang saudara sedang hadapi saat ini. Dan yang harus saudara tahu, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang proses. Kalau saudara masih belum bisa, katakan kiri kananmu, muka belakangmu, dia emas. Ini namanya proses. Dan saudara harus menyadari, ini namanya proses di mana saudara sedang berjalan bersama dengan Tuhan untuk diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, sehingga pada akhirnya saudara dan saya bisa menjadi sama seperti Kristus. Amin. Ini proses. Dan tahuilah, identitasmu sekarang ini, Tuhan melihat saudara adalah emas. Ketika saya melihat dengan kekurangan kelemahan saya, dia melihat diri saya sebagai emas. Ketika saya jatuh, dia tetap melihat saya emas, dia benar. Itu yang membuat saya, ketika ada orang menyakiti saya harus melihat dia emas juga. Itu yang memampukan saya. Karena saya sudah alami bersama dengan dia. Di situ. Kalau saudara belum mengalami bersama dengan dia, saudara tetap hidup dalam kepahitan. Di situ. Ini saya mengatakan, Tuhan, siapa saya ini Tuhan? Siapa saya ini Tuhan? Ingat saudara, saudara dan saya sebelumnya bukan siapa-siapa. Tidak ada artinya. Saudara dan saya hanya sebuah pohon yang tumbuh liar di padang gurun. Airnya sangat terbatas. Berdiri di atas dasar tanah yang kutuk dengan suplai yang sangat terbatas. Karena Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Sehingga hari ini saudara bisa ada di tempat ini, saudara hadir mendengarkan kasihnya. Kenapa? Karena dia sudah tebang saudara. Dia sudah putusin saudara dari suplai yang terkutuk. Dia putuskan saudara dari atas dasar tanah yang dikutuk. Dia ambil saudara dan saya. Dia dandani saudara dan saya. Dipakai untuk baitnya. Dia lapis saudara dengan emas. Dan dia tidak baringkan saudara di dalam baitnya. Dia dirikan saudara tegak di atas dasar penebusan yang anaknya sudah lakukan, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan saudara lagi tidak menyentuh tanah. Anaknya, Yesus yang menyentuh tanah. Anak yang menebus saudara dari kutuk. Saudara berdiri di atas dasar penebusan yang anaknya lakukan. Supaya semua berkat bisa mengalir kepadamu dengan tidak terbatas. Dan hari ini dia melihat saudara dan saya adalah emas. Dan dia tidak lagi melihat keburukanmu. Dia tidak lihat lagi kegagalanmu. Dia tidak lihat lagi dosamu. Tapi ketika dia melihat saudara, dia hanya melihat kebenaran, kekudusan, keindahan Yesus di dalam hidupmu.
Jadi kalau Tuhan memandang saudara, betapa Dia kagum pada saudara. Semuanya indah di matanya Dia. Itulah saudara, itulah saya. Saudara belajar sesuatu hari ini, beri kemuliaan buat Dia. Bersyukur buat karya penebusan yang Tuhan sudah lakukan buat saudara dan saya. Biar hari ini, ketika saudara percaya, ketika saudara berdiri di atas dasar penebusan yang Tuhan lakukan, biarlah pada hari ini, semua berkat yang besar mengalir dan tercurah di dalam kehidupanmu dengan tidak terbatas. Yang percaya boleh katakan amin. Kita siapkan perjamuan kudus. Bagi saudara yang belum menerima roti dan anggur, bisa angkat tangan supaya bisa dilayani. Siapa yang belum terima? Semua sudah? Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Sekarang tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Firman-Mu yang menyatakan, barang siapa menerima tubuhmu, menerima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Itu hidup yang sama seperti yang dimiliki Allah di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan yang ada di tangan kita ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa saudara dan saya.
memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat, semua warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita angkat anggur ini. Bukankah anggur yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur buat penebusannya. Terima kasih buat darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat karya-Mu yang besar. Haleluya. Engkau dahsyat dan ajaib. Engkau perkasa Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau perkasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penebusan-Mu, untuk korban darah dan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih yang membuat kami menjadi orang-orang yang berharga. Kami adalah mulia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur buat firman Tuhan. Sekalipun kami mungkin berada di dalam lembah, kami mengalami persoalan, kesulitan, kesakitan. Tapi kami percaya lewat darah-Mu Engkau membebaskan kami Tuhan. Bahkan pengalaman-pengalaman yang buruk pun yang kami hadapi, Engkau mengangkat kami menjadi emas yang murni Tuhan. Persoalan kesulitan Tuhan izinkan supaya kami indah di mata-Mu, supaya emas yang murni itu muncul di dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi suratan yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Kami adalah saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Kami mau dipakai Engkau terus Tuhan. Di toko kami, di rumah kami, di pekerjaan kami, dimanapun Tuhan. Kami adalah suratan Kristus yang dibaca oleh semua orang. Kami mau hidup kami seturut dan sekehendak dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kami percaya kami mengalami kemenangan karena firman-Mu. Kami mengalami kebebasan, kemerdekaan, kesulitan yang kami hadapi. Kami tetap memandang kepada salib-Mu Tuhan. Bahwa hidup kami seperti emas yang berkilau bercahaya dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan. Untuk jemaat-jemaat yang tidak hadir saat ini, Tuhan jamah mereka. Berikan rasa haus dan lapar untuk bersama berkumpul dengan kami. Untuk kami terus merayakan kehadiran Tuhan.
Untuk kami terus menyatakan kasih Tuhan. Berkati yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami kesulitan Tuhan tolong. Kami percaya lewat kami semua jemaat saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami memberkati bangsa kami Tuhan. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami. Kalau di tahun ini kami merayakan ulang tahun yang ke-77, kami percaya bahwa Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia bangkit, Indonesia maju. Sekalipun kesulitan ada di negeri kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat atas pemerintah-pemerintah, atas menteri-menteri dan orang-orang yang Tuhan tempatkan di bangsa kami untuk memberikan solusi dan jalan keluar bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa seluruh bangsa kami dipenuhi roh yang takut akan Tuhan. Supaya bangsa kami hidup orang-orang yang benar ya Tuhan. Engkau menyelamatkan orang-orang yang mungkin mulai menjauh dari Tuhan. Yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan pulihkan. Tuhan selamatkan mereka. Kami rindu bangsa kami dipercaya oleh dunia menjadi pemimpin Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat atas presiden kami. Dan Engkau mengangkat bangsa kami Tuhan. Kesulitan ekonomi apapun, Engkau memberikan hikmat atas orang-orang yang Tuhan tempatkan di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, demikian untuk kota Sumbawa. Kami mau katakan Sumbawa maju, Sumbawa diberkati, Sumbawa berkeadapan. Orang-orangnya hidup dalam kebenaran. Setiap usaha-usaha diberkati oleh Tuhan. Apapun Tuhan memberkati kota ini. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur buat kehadiran Tuhan. Dan pagi hari ini di bulan yang pertama kami akan memberikan, di minggu yang pertama ini kami akan memberikan persembahan perpuluhan. Tuhan, kami mau melakukan ketaatan kepadamu karena kami mengasihimu. Kami mau memberi apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup kami. Ini penuh ucapan syukur kami untuk persembahan perpuluhan dan persembahan umum. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita di hati. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa berdoa diadakan setiap hari Rabu secara tatap muka di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja, depan Alfamart pada pukul 18 WITA. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam KK. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silahkan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu di Aula Sekolah Tunas Daud pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja, bisa melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom setiap saudara, setiap daripada kita adalah murid dari Tuhan Yesus. Dan Estetik Kingdom dibangun karena bukan cuma kebutuhan tapi keprihatinan. Seperti namanya, Estetik Kingdom mengajarkan tentang the gospel of the kingdom. Apakah kabar baik kerajaan itu? Kerajaan itu sendiri dan rajanya yang sudah datang. Karena kebanyakan yang mengajarkan diajarkan itu adalah Injil keselamatan, which is good. Injil pemulihan, which is fine. Tetapi yang dikabarkan Yesus adalah Injil kerajaan. Rasul Paulus, Petrus, semua murid-murid Kristus, rasul-rasul, yang diajarkan cuma satu, yaitu tentang Injil kerajaan. Dan Kristus mengatakan Injil kerajaan ini, Injil kerajaan yang kuberitakan ini harus diberitakan seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Menyambut kedatangan Tuhan, kita perlu memperlengkapi diri
dengan memperkenalkan Injil Kerajaan ke seluruh muka bumi. Be there. Biar kiranya Anda menjadi pembangun kerajaan. Join us STT Kingdom. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa rungan? Amin. Masih ada yang berminat mau mengikuti STT mungkin? Mau mendaftar sampai tanggal 18 masih ada batas. Ya, sebagai pengumuman tambahan, silakan yang pertama tadi. Ya, ada ibadah belajar Kristen yang akan dilaksanakan pada Senin 8 Agustus 2022 untuk anak-anak kita yang masih belajar di SD, sekolah dasar. Dan hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, anak-anak kita yang di SMP dan SMA. Diadakan pada pukul 17.00 sampai 18.30 di tempatnya di GKT, Jalan Durian. Jadi buat Bapak Ibu jangan lupa untuk mengingatkan anak-anak kita nanti untuk mengikuti undangan ibadah bersama sekota Sumbawa. Ya, terima kasih. Dan yang berikutnya itu buat para orang tua mempunyai yang anak-anak kita yang belajar di sekolah negeri. Ada beberapa pengumuman dari Pergakri, yaitu untuk jadwal sekolah agama, belajar agama yang bertempat di Gereja Gemit ya, misalnya. Tempatnya ini berbeda, tidak sama semua ya. SD yang kelas 1, jenjang kelas 1, kelas 5, kelas 6 di hari Senin pada jam 4 sampai jam 6. Tempatnya di Gemit. Sekolah dasar yang kelas 2, 3, 4 hari Selasa. Jamnya juga sama jam 4 sampai jam 6. SMP atau kelas 7, 8, 9 pada hari Sabtu. Jam 4 sampai jam 7. Sekolah menengah atas atau kelas 10, 11, 12 pada hari Selasa jam 4 sampai jam 7. Yang di wilayah Mokong menyesuaikan SD sampai SMP, di wilayah Badas dan Meno yang SD sampai SMP menyesuaikan waktunya, dan yang ada di Alas SD SMP waktunya juga menyesuaikan. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak yang bersekolah di negeri untuk belajar agama Kristen bisa diantarkan pada jam-jam yang sudah saya bacakan tadi, tempatnya di Gereja Masili Injili Timur atau Gemit yang kita kenal selama ini. Dan itu pengumuman tambahan untuk hari ini, dan seperti biasanya kita akan mendoakan jemaat Tuhan yang berulang tahun di awal bulan. Kita doakan bersama-sama. Di bulan Agustus ini ada beberapa yang berulang tahun. Ada Ibu Leni Widianto, Ibu Abigail Endang Sulastri, Bapak Francisco Martin, Ibu Esther Agus Kristina atau omanya. Ya, ada oma di sana. Ibu Imelda Agustin Vandela, Ibu Emi Atioto, Saudari Jessica Agustin. Dan yang berulang tahun pernikahan, oh ya saya sendiri. Ternyata dengan istri saya nggak ada hari ini karena keadaan masih kurang enak badan.
Jadi untuk yang berulang tahun di bulan ini, akan dipimpin, didoakan bersama, kita doakan bersama dan dipimpin oleh Bapak Gembala. Silakan. Mungkin ada yang berulang tahun di bulan ini yang belum diumumkan namanya. Ada bisa bangkit berdiri yang berulang tahun ya, sama yang Pak Lamhot berulang tahun pernikahan. Yang berulang tahun boleh bangkit berdiri. Yang berulang tahun boleh bangkit berdiri. Yang lainnya yang belum disebut ada? Tidak ada. Ayo kita arahkan tangan kita yang berulang tahun. Kidarapaya lamaya lasaka, inalamaya lasaka, kidarapaya lamaya lasandi. Tuhan sangat mengasihimu. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Perjalananmu masih panjang. Ada hal-hal yang terus Dia akan percayakan kepadamu. Terus berjalan bersama dengan Dia. Jangan menoleh ke belakang. Terus tatap ke depan. Karena engkau adalah kebenaran Allah yang terus akan bekerja dalam kehidupanmu. Roh Kudus yang terus akan menuntunmu, membimbingmu dan menguatkanmu. Terima kasih Bapa. Ojama Oma, beri dia kekuatan, kondisi kesehatan ilahi padamu, sukacitamu dan sejahteramu turun atas dia Bapa. Juga yang berulang tahun yang belum hadir semuanya, kami percaya Tuhan, tuntunanmu, penyertaanmu sempurna dalam kehidupan mereka. Dan khususnya kepada Pak Lamhot dan istrinya Feby yang di ulang tahun ke-14 Tuhan, di dalam ulang tahun yang ke-14 ini Bapa, biar kasih karuniamu terus melimpah dalam kehidupannya Bapa. Dan kupercaya Tuhan, kami percaya Tuhan, ada hal sesuatu yang kau terus bukakan bagi Pak Lamhot dan istrinya Bapa, sehingga mereka mengalami kemerdekaan terus bersama dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau melihat Pak Lamhot dan istrinya dan anak-anaknya adalah emas Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Engkau adalah biji matanya. Engkau adalah emas. Jangan takut. Kalau engkau sudah menyadari engkau emas, emas dibuang dimanapun, tetap timbul emas. Dalam keadaan apapun engkau tetap di dalam proteksinya Tuhan. Karena engkau adalah kebenaran Allah. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih karuniamu, urapanmu, dan berberkatmu yang selalu baru turun atas setiap anak-anakmu. Terpujilah namamu Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dan kami percaya berkat ini hanya diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.